Selamat siang Bapak, saya Liza Wardani Syadari dengan NIM 1122013, izin memaparkan proposal penelitian yang sudah saya susun dengan judul produksi bibit dan minyak atsiri melalui kultur jaringan tanaman Jepang dengan penambahan elisitor metil jasmonat menggunakan bioreaktor Tisirika. Adapun topik pembahasannya dapat dilihat pada sandia berikut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tanaman nilam yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan minyak atsiri, dengan komponen utama penyusunnya adalah kecuali alkohol. Penambahan elisitor metil jasmonat pada tanaman ini akan menginduksi produksi patchouli oil dan metabolit sekunder yang akan dihasilkan. Kandungan patchouli alkohol yang tidak terlalu besar pada daun nilam ini membuat dibutuhkannya biomasa yang cukup besar agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kultivasi secara in vitro dilakukan untuk memperbanyak tanaman nilam dalam lingkungan yang terkendali sehingga dapat menciptakan tanaman dengan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menentukan perolehan biomasa tanaman nilam hasil kultur secara in vitro dengan emisi semangat pada bioreaktor Tiseta. Kemudian yang kedua, menentukan laju pertumbuhan relatif tanaman nilam hasil kultur secara in vitro dengan elisitasi semangat pada bioreaktor Tiseta. Yang ketiga, menentukan survivability rate bibit hasil kultur tanaman nilam secara in vitro dengan elisitasi metric semangat 140 mikromolar pada bioreaktor Tiseta. Dan yang terakhir adalah menentukan kadar kandungan minyak atsiri yang terindus pada bibit hasil kultur dengan elisitasi metil jasmonat pada bioreaktor. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioproses 2, Labtek 11 SITH, ITB Kampus Ganesha, mulai bulan Agustus 2023 hingga Desember 2023. Kemudian pengambilan data dilakukan secara triplo dengan variabel yang diukur, yaitu berat biomasa awal, berat biomasa kering, kadar minyak nilam, pH, kadar sukrosa, dan konduktivitas dari mediumnya. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yaitu perolehan biomasa, laju pertumbuhan relatif, survivability rate, dan kadar kandungan minyak atsiri yang dihasilkan dengan elisitasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa elisitasi. Tanaman nilam adalah tanaman penghasil minyak atsiri yang dikenal sebagai patchouli oil atau minyak nilam. Komponen utama penyusun minyak nilam ini adalah patchouli alkohol sebanyak 32,3% dan juga disusun oleh banyak senyawa lainnya. Jalur biosintesis dari minyak nilam terdiri dari atas 5 tahapan utama, yaitu sintesis isoprenoid, asam mevalonat, gugus isoprena, terpenoid, dan eugenol dengan proses yang tertera pada salindia berikut ini. Elisitasi adalah sebuah pendekatan bioteknologi yang dilakukan untuk meningkatkan produksi biomasa, senyawa, dan senyawa fitokimia pada tanaman senyawa kultivasi. Kemudian metil jasmonat adalah salah satu senyawa yang dapat meningkatkan produksi metabolit sekunder, aktivitas enzim antioksidan, dan ekspresi gen yang terkait dengan pertahanan. Kemudian kultur jaringan adalah sebuah teknik budidaya tanaman dengan cara mengisolasi eksplan, kemudian menginduksinya secara in vitro dengan tujuan perbanyakan dan regenerasi. Bioreaktor Tisrita adalah sistem kultivasi yang bekerja secara semi-otomatis berdasarkan siklus temporary immersion dari kultur jaringan tanaman ke media cair. Adapun mekanisme kultivasi bioreaktor Tisrita dapat dilihat pada salindia. Distilasi uap merupakan proses untuk mengisolasi tanaman, khususnya senyawa volatil berupa minyak atsiri dari suatu bahan tanaman berdasarkan perbedaan titik uap. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada salindia berikut. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada salindia. Penelitian yang dirancang yaitu memiliki variabel bebas konsentrasi metal jasmonat 0 mikromolar dan 150 mikromolar. Variabel kontrol dengan nilai tertentu serta variabel terikat dapat dilihat pada salindia berikut ini. Adapun diagram penelitian yang saya lakukan diawali dengan proses inisiasi tanaman, kemudian aklimatisasi eksplan, kemudian dilanjutkan kultivasi eksplan yang dilakukan dengan elisitasi dan tanpa elisitasi. Kemudian dilakukan analisis sukrosa, pH, dan konduktivitas medium. Kemudian dilakukan pengeringan, analisis pertumbuhan, dan survivability rate, pengayakan, distilasi, penentuan rendaman minyak, dan terakhir adalah analisis pengaruh metil jasmonat terhadap perolehan minyak.
Untuk prosedur penelitiannya, pertama dilakukan pembuatan medium MS semi padat dan ditambahkan dengan agar, lalu dipanaskan hingga mendidih dengan sterilisasi autoklaf. Kemudian inisiasi dilakukan dengan memotong tanaman hingga menjadi eksplan, dikeringkan, lalu dilakukan subkultur dengan memindahkan eksplan ke medium semi padat. Aklimatisasi dilakukan dengan menempatkan eksplan dalam tabung reaksi yang diisi dengan medium MS cair, kemudian ditempatkan kembali kepada shaker selama 7 hari. Kemudian kultivasi dilakukan dengan merendam tanaman pada bioreaktor yang telah diisi medium MS secara aseptik dalam kabin LAF selama 14 hari. Selanjutnya analisis medium dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi minyak nilam dengan distilasi uap. Selanjutnya dilakukan analisis pertumbuhan eksplan dengan mengukur berat basah dan tinggi tanaman, serta berat kering untuk pengukuran laju pertumbuhan relatif. Selanjutnya dilakukan pengujian survivability rate dengan menanam eksplan bibit nilam steril pada tanah aklimatisasi selama 14 hari. Terakhir dilakukan aklimatisasi selama 14 hari yang dilanjutkan dengan penentuan rendaman minyak dan analisis pemberian metal jasmona terhadap rendaman minyak yang diperoleh. Berikut ini lini masa penelitian yang akan dilaksanakan, dimulai dari pembuatan proposal, perizinan, pembuatan medium, inisiasi tanam, inisiasi aklimatisasi, kultivasi, analisis medium, distilasi, pengolahan data, hingga pembuatan laporan akhir. Dalam melakukan penelitian, disusun RAB dengan total biaya barang inventaris, yaitu sebesar 139.000, dan total biaya barang habis sebesar 1.428.000, sehingga subtotal belanja barangnya adalah 1.567.000. Adapun daftar pustaka dapat dilihat pada selanjutnya berikut ini. Demikian proposal penelitian yang saya susun, semoga bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak.